Pemirsa, harga saham emiten PT Gojek Tokopedia terbuka dengan kode saham GOTO terus mengalami tekanan dalam 11 hari berturut-turut. Akumulasi penurunannya mencapai 44,6% dari harga Rp222 per lembar hingga Rp123 dan saat kita bicara ini sudah Rp115. Untuk mengulas bagaimana prospek saham GOTO ini dan dampaknya kepada indeks harga saham gabungan, kita bergabung bersama dengan Direktur Ekuator Suwarna Investama, Hans Kui. Pak Hans Kui, selamat pagi. Ya, selamat pagi Pak Gamat. Ya, Pak Hans, saat kita bicara ini GOTO sudah mentok lagi, sudah kena auto rejection bawah lagi di harga 115, turun Rp8 6,5%. Dan saya tidak tahu ini ada hubungan apa tidak, Telkom juga jadi ikut turun nih, sudah 4% lebih. Ini berhubungan apa tidak, lalu seperti apa kira-kira pelemahan harga GOTO ini, Pak Hans? Ya, nah kalau kita lihat ya, pertama memang saham Telkom itu karena ada investasi ya yang dilakukan pada GOTO gitu. Yang kedua lebih karena sentimen perusahaan teknologi ya, jadi kelihatan saham Telkom juga ikut tertekan turun ke bawah gitu. Memang ini hal yang agak sulit gitu ya. Jadi ketika lock up period dibuka gitu ya, untuk GOTO ada ya, orang maksudnya ya? Dibuka ada orang kelihatannya mau keluar gitu kan. Nah, tetapi karena model asimetris auto rejection di mana penurunan cuma bisa 7%. Sehingga begitu dia udah mentok di 7%, orang yang mau belinya kan tentu nunggu dulu gitu ya. Sedangkan mau jual antri lebih rame yang mau jual gitu. Sehingga transaksi yang terjadi itu sangat kecil sekali di posisi tersebut gitu. Jadi kelihatan yang ada di pasar itu orang yang berebut keluar aja dan kelihatan agak overreaction ya. Dan biasanya kalau kita lihat overreaction ini cenderung agak merugikan gitu ya bagi investor gitu ya. Seharusnya investor lebih tenang gitu ya, menyikapi gitu ya, dan tidak buru-buru menjual gitu ya. Dan yang membeli tentu juga menunggu gitu ya. Nanti kalau ada perlawanan baru melakukan pembelian. Jadi kalau banyak orang menunggu ya tentu ya ada tekanan turun ini harus ditunggu gitu ya sampai berakhir gitu. Auto rejection bawah tadi berapa Pak Hans? 7% ya? Iya, 7%, karena dari pandemi COVID itu berubah gitu ya. Tadinya auto rejection itu kan kalau atas itu ada yang 25, ada yang 20, kemudian 35. Tapi di bawahnya semua dibatasi 7% gitu. Sehingga begitu turun 7% tidak ada transaksi lagi yang terjadi di sana. Kalau lihat volume, betul yang Anda katakan ini Pak Hans, bahwa ketika dibuka langsung kena auto rejection bawah, sebenarnya volume atau jumlah saham yang ditransaksikan di harga itu sangat sedikit dibandingkan ketika tidak langsung kena auto rejection bawah. Tapi pertanyaan pentingnya, auto rejection bawah ini kan 7% sehari ya. Dan ini apakah kemudian GOTO akan mengarah ke bottom price di 50 atau seperti apa Anda lihat? Ya, sebenarnya kalau pasar kita agak sulit memprediksi ya, karena pelaku pasar yang punya saham ini besar ya. Ini sebenarnya market cap awalnya itu 450-an triliun gitu ya. Dan sampai level sekarang pun masih 100-an triliun ya posisi GOTO. Jadi ini perusahaan yang sangat besar sebenarnya secara market cap gitu. Nah, tetapi yang jelas yang bisa kita lihat adalah sebenarnya harga yang saat ini sangat jauh ya dari banyak valuasi yang dikeluarkan oleh berbagai analis yang kita lihat gitu ya. Sangat jauh itu maksudnya terlalu murah, terlalu mahal atau bagaimana Pak? Terlalu murah gitu ya saat ini gitu. Jadi banyak kan masih menaruh harga di 200 lebih gitu ya untuk saham ini ya. Jadi pada posisi 100-an ini relatif termasuk sangat murah posisinya. Dan harus kita sadari sebenarnya secara umum seluruh perusahaan di global itu memang tertekan ya pada periode kenaikan suku bunga. Perusahaan teknologi itu terdiskon gitu. Jadi ketika bunga naik, kalau kita menjual sesuatu saham teknologi di periode bunga tinggi, itu kita nggak mendapatkan harga yang optimal gitu. Padahal kenaikan suku bunga itu diperkirakan akan berakhir di tahun depan. Ya mungkin di kuartal kedua udah berakhir top dari suku bunga. Nah habis itu biasanya perusahaan teknologi mulai naik gitu. Jadi kalau kita lihat harusnya pelaku pasar lebih rasional ya ketika menghadapi periode seperti ini ya. Jadi menjual ketika valuasi jelek, ketika kepanikan itu relatif kurang bijak ya, dan kurang menghasilkan nilai yang optimal. Tapi memang dalam hal kondisi seperti sekarang, saham GOTO terus turun setiap hari, kena auto rejection bawah.
itu memang tidak ada langkah yang bisa dilakukan entah oleh emiten ataupun oleh otoritas bursa ya Pak. Itu memang boleh terjadi seperti itu menurut aturan ya? Ya, sebenarnya kalau otoritas bursa itu tidak memperhatikan level harga sebenarnya. Jadi otoritas bursa itu cuma menyediakan fasilitas perdagangan supaya berlangsung teratur, wajar dan efisien. Tidak Jadi, bisa misalnya disuspend dulu begitu Pak Hans, tidak bisa ya? Selama tidak ada pelanggaran, tidak ada sesuatu yang dianggap anomali, mungkin tidak akan disuspend gitu ya. Jadi ini karena ada sesuatu yang terjadi. Kalaupun disuspend, paling minta penjelasan dari perusahaan dan memang ini ada lock up period yang dibuka gitu. Bagi emiten sebenarnya penurunan harga nggak ada pengaruh dengan fundamental mereka ya. Jadi harga saham naik dan turun tidak ada pengaruh gitu. Tapi yang perlu dilakukan emiten adalah memang dia menunjukkan bahwa kinerjanya improve ya. Kalau kita lihat kan penjualan growth dari transaction value ya, itu transaction value itu masih mengalami peningkatan gitu yang terjadi di GoTo. Artinya, pertanyaannya begitu Pak Hans, karena kan sempat di beberapa kesempatan yang lalu kan kita memperkirakan mungkin akan ada window dressing akhir tahun. Salah satu yang mungkin akan dipakai Telkom katanya begitu. Tapi karena Telkom kelihatannya sangat terpengaruh tarikan ke bawah harga saham GoTo, pertanyaannya kan bagaimana dengan indeks harga saham gabungan saat kita bicara ini sudah di bawah 7.000 nih. Apakah memang masih ada peluang untuk bisa naik lagi di akhir tahun karena window dressing, padahal GoTo masih bisa terbuka terus untuk peluangnya untuk turun. Bagaimana Pak Hans? Ya, sebenarnya kalau kita lihat di GoTo sendiri ya, per kemarin itu asing mulai ada pembelian ya. Tapi tentu kalau kita lihat transaksinya belum terlalu signifikan dan banyak di pasar negosiasi gitu ya. Tapi kalau kita lihat sebenarnya ada indikasi awal bahwa asing melakukan akumulasi ya. Tapi biasanya memang pelaku pasar itu dia lihat kalau ada tekanan yang panik itu dia nunggu agak di bawah untuk mendapatkan harga yang lebih bagus gitu ketika melakukan pembelian gitu. Kemudian kalau kita lihat indeks harga saham gabungan memang hari ini agak tertekan ya. Faktor global juga berpengaruh ya. Jadi ketika data Amerika membaik, orang memperkirakan Fed kelihatan akan agresif. Kemudian ini Eropa khawatir ada resesi. Jadi indeksnya global cenderung tertekan gitu. Nah, Telkom biasanya memang jadi pilihan ya, seperti Pak Leonard tadi bilang, kita udah bertahun-tahun lihat biasanya di akhir tahun Telkom selalu menguat ya. Salah satu yang selalu menguat ketika ada window dressing gitu. Jadi kesempatan koreksi itu tentu bisa dimanfaatkan ya untuk akumulasi beli. Karena kalau kita pikir penekanan terhadap saham GoTo ini mungkin tidak akan berlangsung terlalu lama ya. Harusnya saham ini bisa rebound juga. Karena fundamental sih masih ada ya. Dan kita pakai produk itu setiap hari gitu ya. Itu dia. Karena akhirnya saya termasuk yang berpikir apakah memang benar harga saham GoTo ini memang harus katakanlah ekstrimnya Rp50 begitu. Tapi kembali lagi Pak, singkat saja, kalau di kondisi pasar seperti sekarang apa yang paling bijak diambil oleh investor? Menunggu dulu atau hit and run atau bagaimana? Ya, kalau untuk pasar secara umum gitu ya, harusnya tekanan yang ada di indeks itu bisa dipakai untuk akumulasi saham-saham ya, terutama saham komoditas dan saham-saham BUMN ya, biasanya mereka akan bergerak naik. Salah satunya Telkom gitu. Untuk spesifik saham GoTo sendiri, kita kalau mau beli tentu nunggu tekanannya berkurang gitu ya. Nah, ketika ini kan periode diskon gitu ya, jadi kita harus bisa pakai kesempatan dan saham ini adalah new economic ya, yang papannya baru dikeluarkan oleh bursa ya. Dan ini sebenarnya adalah saham-saham dengan pertumbuhan jangka panjang gitu. Jadi kalau investor punya time horizon yang panjang bisa melakukan pembelian ya. Ketika tekanannya berkurang beli dan tahan ya. Tahun depan 1-2 tahun ke depan itu lebih menarik ya saham GoTo ini. Kita berterima kasih untuk pencerahan yang Anda berikan, Direktur Ekuator Suwarna Investama, analis pasar modal Hans Kui. Pak Hans, terima kasih. Selamat pagi. Ya, terima kasih. Selamat pagi.